bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya, bagian ketiga, perubahan zat. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perubahan zat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat-sifat zat. Kesempatan ini kita akan belajar dan membahas bersama-sama tentang perubahan zat. Perubahan pada zat. Perubahan suatu materi itu dapat berlangsung melalui dua cara. Cara pertama, ada yang disebut dengan perubahan fisika, atau jenis perubahan pertama adalah perubahan fisika, dan jenis perubahan kedua adalah perubahan kimia. Baik, kita lihat satu persatu jenis perubahan ini. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Artinya apa? Sifat zat sebelum dan sesudah terjadi perubahan itu sifatnya masih tetap sama. Yang berbeda adalah ukuran atau wujudnya berbeda. Itu yang disebut dengan perubahan fisika. Jadi perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Sifat zat baru masih sama dengan sifat asalnya. Contoh, es yang mencair. Ini adalah salah satu contoh dari perubahan fisika. Ketika es berubah atau mengalami pencairan, maka sifat asalnya yang tadinya es itu masih memiliki sifat yang sama dengan hasil perubahannya ketika dia mencair. Sifat air dan sifat es tetap sama. Itu sebabnya lah salah satu contoh dari perubahan fisika. Nah, baik dalam bentuk es maupun dalam bentuk cair, keduanya tetap air. Kalau kita menggunakan rumus kimia, sama-sama H2O, tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, ini yang disebut dengan perubahan fisika. Peristiwa es mencair ini yang berubah cuma wujudnya, dari es menjadi cair. Sifat dari zat asal dan zat yang terbentuk tetap sama. Itu disebut perubahan fisika. Nah, kalau kita lihat yang di luar ini wujudnya es, tapi kalau yang di dalam gelas ini, dalam gambar yang saya tunjukkan ini, yang sudah mencair itu jadi air. Tapi sama-sama kalau kita lihat rumus kimianya sama-sama H2O. Itu artinya sifat air sama dengan sifat es. Jadi tidak terbentuk zat baru kalau perubahan fisika. Nah, kita lanjut. Contoh lain perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kita jumpai. Peristiwa menguap. Berarti peristiwa dari apa? Cair menjadi gas. Peristiwa mengembun, peristiwa mencair, peristiwa membeku, peristiwa menyublin, peristiwa melarut. Nah, kalau misalnya benda padat, beras yang ditumbuk menjadi tepung, itu juga contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan gambar ini. Sengaja saya tampilkan ini supaya kita menyimak bahwa ternyata di sini bukan hanya terdiri dari satu perubahan di dalamnya. Kalau kita perhatikan, memang lilin ini ketika dibakar lalu dia hancur dan meleleh, itu menghasilkan terjadi perubahan fisika.
Ya, karena struktur ketika lilin asalnya itu sebelum dibakar lalu dibakar mencair, nanti kalau dia memadat kembali, dingin kembali, strukturnya sama persis dengan lilin. Maka lilin yang terbakar ini adalah perubahan fisika. Nah, yang saya mau jelaskan di sini adalah sumbunya yang terbakar ini. Ketika sumbu lilin ini terbakar, itu juga terjadi perubahan di dalamnya, tapi bukan perubahan fisika, tapi perubahan kimia. Karena sumbu yang terbakar ini menghasilkan asap dan abu. Struktur asap dan struktur asap, sifat asap dan sifat abu itu sangat berbeda dengan sumbu lilin tadi. Sehingga kalau kita pada suatu kesempatan ditanyakan perubahan apa yang terjadi pada lilin yang terbakar, ada dua jenis di dalamnya. Terjadi perubahan fisika dan terjadi perubahan kimia. Perubahan kimia di mana dan perubahan fisika terjadi di mana. Itu yang kita perhatikan. Perubahan yang terjadi seperti yang saya katakan tadi, lilin meleleh merupakan perubahan fisika, tetapi sumbu lilin yang terbakar merupakan perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Abu itu zat baru jika dibandingkan dengan zat asalnya sumbu. Asap itu adalah zat baru jika dibandingkan dengan asal sifat zat yaitu sumbu tadi. Baik, kita lanjut. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Jadi sangat berbeda antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan kimia, zatnya berubah, kemudian menghasilkan zat baru yang sama sekali berbeda dengan zat asalnya. Tadi perubahan fisika itu zat baru yang dihasilkan sama dengan zat asalnya. Perubahan kimia. Nah, ciri-ciri dari perubahan kimia, salah satu ciri yang ada di sini adalah ciri pertama itu terbentuk gas. Dari peristiwa ini selalu menghasilkan gas. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa contohkan, misalnya fermentasi pada proses pembuatan tape dari singkong itu selalu menghasilkan gas dan dicirikan kita bisa mencium baunya kalau sudah beberapa saat. Dan bau yang kita cium itu penciuman berfungsi apabila zat yang mau dicium itu dalam bentuk gas, jadi selalu menghasilkan gas. Ciri yang kedua adalah terbentuknya endapan. Banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari yang meninggalkan endapan, ya, sehingga perubahan kimia itu selalu ada yang mengendap di dalamnya. Berikut yang ketiga adalah terjadinya perubahan warna. Semua zat apabila terjadi perubahan fisika, maka satu ciri yang dimiliki adalah warna yang berubah. Sebab itu tidak salah kalau orang tua kita di rumah itu kadangkala dia mengidentifikasi jenis makanan dari aspek warnanya. Kalau warnanya sudah berubah, orang tua kita, apakah siapa itu yang dulu-dulu itu mengatakan bahwa jangan dimakan karena sudah mulai basi. Nah, proses pembusukan itu, basinya makanan itu adalah salah satu contoh perubahan kimia. Yang keempat adalah terjadinya perubahan suhu. Ya, pasti suhunya naik ketika mengalami fermentasi atau ketika mengalami pembusukan. Ya, itu sebabnya kalau sampah-sampah yang tertumpuk itu biasanya panas karena memang terjadi perubahan suhu ketika terjadi perubahan kimia. Nah, contoh perubahan kimia yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari juga banyak juga. Peristiwa yang kita sering alami ketika malam tahun baru, orang membakar petasan, dan sebenarnya itu adalah sebuah peristiwa perubahan zat, yaitu perubahan kimia. Ketika dibakar petasan atau apakah itu kembang api ketika dibakar, nah pada saat dia terbakar menghasilkan zat yang sangat berbeda dengan sifat asalnya, sehingga peristiwa ini
kembang api yang terbakar itu adalah salah satu contoh perubahan kimia. Berubah menjadi api dan asap atau ada bunyi. Strukturnya yang tadi yang kalau kita bandingkan dengan asap dan api sangat berbeda, maka itu yang menjadi dasar sehingga termasuk contoh perubahan kimia. Anti nyamuk ketika dibakar, anti nyamuk bakar itu menghasilkan asap dan abu. Sifat asap dan sifat abu sangat berbeda dengan anti nyamuk, sehingga termasuk contoh perubahan kimia. Sifat yang lain, logam yang berkarat, perkaratan logam. Ini ketika ada logam yang kita letakkan entah itu, di luar, lalu dia berpapasan dengan oksigen, maka dia akan mengalami suatu perubahan yang disebut dengan perkaratan besi. Dan ini bisa hancur, kalau lama ini bisa menjadi keping-keping dihancurkan oleh karat. Jadi terjadi perubahan terjadi perubahan kimia karena berpapasan dengan oksigen. Nah, dalam fisika, besi sebelumnya itu, sebelum berkarat itu rumus kimianya adalah Fe, ferrum. Tetapi setelah berkarat dia akan menjadi senyawa ferit atau oksigen peroksida, menjadi Fe2O3. Nah, lama-kelamaan nanti ini bisa menjadi puing-puing dalam bentuk senyawa Fe2O3 atau oksida besi, perkaratan. Nah, itu berubah. Fe2O3 sangat berbeda dengan tadi, ferrum. Ya. Ini hanya satu unsur, ini menjadi senyawa karena sudah bersenyawa dengan oksigen. Maka proses perkaratan ini adalah salah satu contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa perubahan perbandingan yang bisa kita lihat antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Beras tadi kalau ditumbuk menjadi tepung, struktur beras dibandingkan dengan tepung atau sifat tepung dibandingkan dengan beras itu tidak ada bedanya. Yang berbeda adalah ukurannya, sehingga itu adalah perubahan fisika. Tetapi kalau singkong menjadi tape, itu perubahannya sangat nampak. Struktur tape atau sifat tape sangat berbeda dengan singkong. Kayu diubah menjadi kursi. Kursinya itu sifat kursi sama dengan sifat kayu, yang berbeda adalah bentuknya atau ukurannya. Tetapi kalau kayu dibakar itu perubahan kimia karena menghasilkan zat baru yaitu asap dan abu. Gula dilarutkan dalam air itu juga perubahan fisika. Ya. Sifatnya. Kalau makanan yang basi itu perubahan kimia, menghasilkan zat baru. Suhunya berubah, baunya, kemudian warna. Bola lampu listrik menyala itu perubahan fisika. Hanya menghasilkan pijar sebenarnya yang ketika memanas maka akan menyala. Sementara susu diubah menjadi keju itu perubahan kimia. Sifat keju berbeda dengan susu. Air berubah menjadi es, ini yang menjadi contoh. Itu perubahan fisika, sementara proses perkaratan pada besi adalah perubahan kimia. Nah, demikian pembahasan kita hari ini tentang perubahan zat, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa perbedaan dan antara perubahan fisika dan perubahan kimia? Sangat jelas dalam pembahasan kita hari ini. Dan sampai jumpa kembali bersama dengan channel Agus Berbagi dalam pembelajaran berikutnya terkait dengan perubahan zat, klasifikasi zat dan perubahannya. Salam sehat.